Ini adalah kisah yang cukup melegenda di Pelabuhan Merak, Banten. Diceritakan bahwa dulu pada masa Orde Baru ada seorang prajurit TNI bernama Sersan Mayor Guntur, yang dirinya mampu menewaskan 70 anggota geng begal di Pelabuhan Merak, Banten hanya dalam waktu 1 malam. Ini adalah legenda di masa Orde Baru, dan berita ini tidak tersebar luas. Hanya masyarakat di daerah Pelabuhan Merak, Banten yang mengetahui kejadian ini. Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Tak hanya itu, Pelabuhan Merak juga terkenal dengan tingkat kejahatannya yang tinggi, seperti penodongan atau pembegalan yang terjadi di sekitar pelabuhan dan juga jalan menuju ke pelabuhan. Puncak dari tindak kejahatan ini biasanya terjadi saat malam hari saat kondisi sedang lengang dan sepi. Biasanya mengincar pengendara motor, mobil, ataupun supir truk yang sering menjadi sasaran mereka. Para pelaku biasanya menggunakan kekerasan secara paksa untuk merampas barang-barang berharga milik korbannya. Walaupun di sekitar daerah ini ada patroli keamanan, namun kejadian ini masih sering dilaporkan. Sehingga untuk pengendara yang melintasi daerah tersebut diminta untuk tetap waspada, terutama di malam hari. Dan seperti yang telah terjadi kepada sopir truk bernama Arman, yang tewas mengenaskan karena dibunuh secara brutal dan keji oleh para gerombolan begal. Kasus ini sudah sampai terdengar oleh Sersan Mayor Guntur. Mungkin kalian penasaran dengan kasusnya. Mari kita bahas kasus dan kejadiannya seperti apa. Mari kita dengarkan ceritanya. Malam itu hujan gerimis membasahi Pelabuhan Merak. Hawa dingin dan suara indah, rintikan air hujan yang turun dari langit, seolah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang akan segera terjadi. Arman adalah seorang supir truk muda yang berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan muatan terakhirnya. Truknya yang besar berpacu menembus gelap dan sunyinya malam. Arman adalah pria sederhana yang menjadi tulang punggung keluarga demi ibunya yang dia cintai. Kakaknya, yang seorang anggota TNI bernama Sersan Mayor Guntur, adalah orang yang sangat Arman hormati. Kakaknya, Sersan Mayor Guntur, selalu memberikan pesan kepada Arman agar Arman selalu berhati-hati saat mengendarai truknya di malam hari. Namun malam itu, Arman memilih jalan pintas untuk sampai ke Pelabuhan Merak, Banten agar lebih cepat sampai ke tujuan. Karena Arman tidak ingin ketinggalan kapal terakhir yang akan menyeberang malam itu, yang akan membawanya pulang ke Lampung. Niat hati ingin segera sampai, namun pilihan Arman melalui jalan pintas malah mengantarkan Arman kepada malapetaka. Ketika Arman tengah melintasi jalan pintas yang gelap dan sunyi, dirinya tidak sadar bahwa ada orang yang sedang mengawasinya. Geng begal pelabuhan yang dikenal dengan geng paling berbahaya dan kejam di daerah itu telah mengawasi perjalanan Arman saat dia memasuki lokasi rawan tersebut. Andra Sisikbaja adalah pimpinan geng tersebut. Mereka kerap membegal supir truk dan juga kendaraan lain, bahkan para pedagang tak luput pula jadi korban dari geng begal ini tanpa belas kasihan. Saat Arman berada di tikungan tajam, 2 sepeda motor mengikutinya lalu memotong jalannya dari depan. Arman terpaksa memberhentikan truknya dengan mendadak. Sebelum Arman sempat bereaksi, ada beberapa orang yang mendekat ke pintu truk sambil membawa senjata tajam berjenis parang dan celurit. "Hei, cepat turun kau sekarang, atau ku bakar kau dari dalam," ucap salah satu dari begal tersebut. Arman yang mengetahui saat itu dia dalam bahaya. Dengan rasa takut yang tidak terbayangkan, Arman mulai turun perlahan dari dalam truknya. "Bang, saya cuma supir, saya nggak punya apa-apa, Bang," ucap Arman sembari memohon. Ucapan Arman tidak dihiraukan oleh begal itu. Dengan cepat para begal itu memeriksa kantong celana dan dompetnya Arman. Yang mereka temukan hanya uang pas-pasan dari Arman. Karena hal tersebut, kemarahan para begal itu memuncak. "Berani-beraninya kau lewat sini, nggak bawa apa-apa," bentak Andra, pimpinan dari begal tersebut, sambil memukul kepala Andra dengan gagang goloknya. Akibatnya, Arman jatuh tersungkur ke tanah dengan kondisi pelipis matanya robek karena hantaman dari gagang golok tersebut. Arman yang lemah mencoba melawan para begal itu seorang diri. Namun apalah daya, jumlah begal itu terlalu banyak.
Mereka para begal memukuli dan menghancurkan setiap bagian tubuh Arman tanpa belas kasihan. Hingga akhirnya Arman menghembuskan nafas terakhirnya di tengah hujan deras di suasana gelap di saat itu. Pada keesokan harinya, jenazah Arman ditemukan oleh supir truk lain yang melintasi jalan tersebut. Wajah Arman penuh luka, badannya yang sudah kaku dan darahnya telah mengering di sekitar tubuh Arman. Polisi pun berdatangan ke lokasi kejadian dan hanya bisa mengumpulkan sedikit bukti. Berita itu pun sampai terdengar ke telinga Mayor Guntur, yang saat itu sedang bertugas di Surabaya. Ketika dia mendengar berita adiknya dibunuh secara brutal, dunianya seolah-olah runtuh. Dia merasa sangat kehilangan, marah dan tak berdaya. Di rumah, ibunya menangis terisak-isak tiada henti sembari memanggil nama Arman. Tak percaya anak bungsunya telah pergi meninggalkan dirinya selamanya, dengan cara sadis yang tidak pernah ia bayangkan itu terjadi. Saat itu Mayor Guntur hanya bisa memeluk ibunya, tapi hatinya dipenuhi amarah. Ibu boleh menangis, tapi aku akan mencari orang yang telah membunuh adikku, Arman, dan membuat mereka menyesal telah melakukan itu terhadap adikku, ucap Mayor Guntur dengan suara bergetar. Sebagai seorang prajurit TNI, Guntur tahu kalau hukum tidak selalu bisa menangkap pelaku kejahatan seperti ini. Perlu diketahui, geng begal Andra Sisik Baja adalah geng paling terkenal di Pelabuhan Merak. Mereka mempunyai jaringan komplotan yang cukup luas. Bahkan diduga Andra Sisik Baja dilindungi oleh backingan tertentu. Guntur sadar, dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Dia menghubungi dua sahabat lamanya, yaitu Sertu Bagas dan Prakajaya yang juga anggota TNI. Bagas adalah ahli strategi dan Prakajaya adalah seorang penembak jitu yang pernah bertugas bersamanya di medan perang. Ini bukan misi militer, ini masalah pribadi. Tapi aku butuh kalian, kata Guntur kepada Pratu Bagas dan Prakajaya saat bertemu. Tanpa ragu, Pratu Bagas dan Prakajaya bersedia menolong Guntur. Mereka tahu arti dari jiwa korsa, rasa persaudaraan sesama prajurit. Mereka merasa kesedihan Guntur adalah kesedihan mereka juga. Mereka merasa kematian Arman adalah sebuah penghinaan yang tidak mungkin mereka biarkan. Selama waktu 2 minggu, mereka menyusun rencana. Guntur mengumpulkan informasi dari sopir truk dan pedagang kecil di sekitar Pelabuhan Merak, Banten. Dari situ Guntur mengetahui bahwa markas geng begal yang dipimpin oleh Andra Sisik Baja berada di pelosok hutan. Malam itu, hujan kembali mengguyur Pelabuhan Merak. Dengan perlengkapan militer yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi, Guntur, Bagas, dan Prakajaya mulai melakukan perjalanannya menuju markas geng begal tersebut. Guntur membawa senapan serbu dan pisau militer, Bagas membawa bahan peledak, dan Prakajaya membawa senapan laras panjang dengan teleskop. Di luar markas geng begal tersebut, ada 4 penjaga yang sedang merokok sambil menenggak minuman bir. Dengan isyarat tangan, Guntur memberikan tanda kepada Prakajaya untuk menembak. Dengan sekejap, Prakajaya melepaskan 4 tembakan senyap yang berhasil melumpuhkan 4 penjaga tersebut. Tanpa diketahui, mereka mulai menyelinap masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Guntur melihat Andra Sisik Baja dan para bawahannya sedang berbagi hasil uang rampokannya sambil menikmati miras. Para begal ini tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Oh, jadi ini orang-orang yang telah membunuh adikku, ucap Guntur yang telah terbakar amarah di dalam hatinya. Ini untuk Arman, ucap Guntur sebelum melepaskan granat asap ke tengah ruangan gudang tersebut. Seketika suasana hura tersebut menjadi kacau, anggota geng berlarian dengan panik. Sementara Guntur dan Bagas menyerbu masuk ke dalam gudang. Mereka melumpuhkan satu persatu para anggota geng yang melakukan perlawanan. Sedangkan Jaya fokus dengan snipernya di luar, memastikan tidak ada satupun para begal ini yang kabur atau bisa keluar dengan selamat. Andra Sisik Baja, ketua dari geng ini, mencoba kabur melalui pintu belakang, namun di situ Guntur telah menunggunya. "Berhenti kau di situ," gertak Guntur kepada Andra. Dengan wajah yang sangat ketakutan mendengar peringatan dari Guntur, Andra Sisik Baja mulai membalikan badannya. "Siapa kau?" tanya Andra sambil gemetar ketakutan. "Aku adalah salah satu orang yang kau rugikan sambil menembak anggota geng yang mencoba kabur."
Melihat itu, Andra semakin ketakutan. "Bang, ampun bang, jangan bunuh aku bang. Aku nggak tahu itu adikmu bang. Mohon bang, jangan bunuh aku bang." Ucap Andra menangis sambil memohon dan berlutut di hadapan Guntur. "Sekarang kau memohon ampun, tapi bagaimana dengan adikku yang kau bunuh? Apa kau memberi ampun kepadanya?" Ucap Guntur sambil emosi. Andra mencoba melawan dengan cara mengayunkan goloknya ke arah tubuh Guntur, namun dengan sigap Guntur mampu menghindari dan melumpuhkannya dengan bela diri khas militer. Setelah Andra terkapar di tanah, Guntur mendekatinya. "Ini untuk Arman," sambil menodongkan senapan di tengah dahi Andra. Tanpa basa-basi, Guntur langsung menarik pelatuk senapannya. Seketika Andra tewas saat itu juga. Setelah itu, Guntur dan kawan-kawan memastikan tidak ada anggota geng yang selamat. Sebelum pergi, Guntur dan kawan-kawan menghancurkan semua peralatan begal mereka agar tidak bisa digunakan lagi. Setelah kejadian itu, polisi mulai berdatangan. Saat itu, Guntur langsung menyerahkan dirinya ke polisi dan menjelaskan perbuatannya. Guntur mengakui bahwa tindakannya melanggar hukum, tetapi dia melakukan itu hanya untuk memberikan keadilan yang setimpal untuk adiknya, Arman. Guntur dijatuhi hukuman ringan, sedangkan Pratu Bagas dan Jaya tidak dikenakan hukuman karena melakukan aksi ini langsung di bawah komando Guntur. Masyarakat di sekitar pelabuhan Merak menganggap Guntur sebagai pahlawan karena telah berhasil membasmi geng begal yang sudah meresahkan dan menjadi momok menakutkan bagi mereka di sana dalam kurun waktu yang lama. Di dalam penjara, Guntur merenungi semua perbuatannya. Dia sadar bahwa balas dendam bukanlah jalan yang benar, namun kehilangan adiknya telah mengubah segalanya. "Maafkan aku Arman, aku tidak bisa membawamu kembali, tapi aku memastikan orang-orang itu tidak akan menyakiti siapapun lagi," ucap hatinya berbisik di dalam penjara. Meskipun dendamnya sudah terbalaskan, tetapi luka di hatinya karena kehilangan adiknya masih menyisakan gores yang tidak akan pernah hilang.